Tolak relokasi pasar, puluhan pedagang terlibat bentrok dengan sekelompok orang. Seorang warga Amerika Serikat tega membunuh mertuanya di Banjar, Jawa Barat. Pemeran film porno SKE hari ini memenuhi panggilan polisi. Sementara itu pemirsa, 4 orang wisatawan asal Medan, Sumatera Utara nyaris tewas terseret ombak saat berenang di pantai Lebih, Gianyar, Bali. Beruntung korban berhasil diselamatkan Bala Wisata BPBD Gianyar. Petugas Balawista BPBD Gianyar Bali mengevakuasi 4 wisatawan asal Medan yang terseret arus ombak saat mandi di pantai Lebih, Gianyar, Bali. Keempat korban berhasil dievakuasi dalam kondisi lemas usai dibawa ke pantai oleh petugas. Diduga karena tidak dapat berenang, 4 wisatawan asal Medan ini terbawa arus ke tengah. Beruntung karena ada warga dan petugas yang melihat hingga evakuasi cepat dilakukan. Dibantu polo air, keempat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Keempat korban dan sudah perawatan dari medis atau garus sampai saat ini mereka sudah sadar, dan ini berkat penanganan cepat dari petugas pada saat itu dari kepolisian maupun dari dinas Balawista. 3 orang kini masih kritis sementara 1 orang sadarkan diri. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor terbakar saat mengisi bensin di sebuah SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat pengisian bahan bakar. Karyawan SPBU di Makassar, Sulawesi Selatan berupaya memadamkan api dari sebuah sepeda motor yang terbakar saat mengisi bahan bakar. Kebakaran menyebabkan pemilik kendaraan yang lain panik dan berhamburan. Kebakaran sepeda motor berawal dari percikan api yang muncul dari bagian mesin. Arus pendek listrik pada mesin motor diduga sebagai pemicu kebakaran. Nah, setelah dilakukan pengisian, petugas dari pom bensin itu melihat percikan api di bawah bagian mesin. Bagian mesin ada percikan api. Mungkin karena terlalu banyak ini atau terlalu full mungkin tangkinya sehingga minyaknya menetes ke bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini. Setelah berhasil dipadamkan, motor yang terbakar dibawa ke Polsek Talu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang kurir narkoba di kota Kendari yang diduga merupakan jaringan lapas. Dari tangan tersangka, polisi menemukan 640 gram narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam jok motor. Tim Satres Narkoba Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial TK yang diduga menjadi kurir narkoba jaringan lapas. Tersangka ditangkap saat berboncengan sepeda motor bersama rekannya usai mengambil paket sabu di Kelurahan Punggokala, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita sabu seberat 640 gram yang diduga milik narapidana di Lapas Kendari. Menurut polisi, tersangka merupakan residivis kasus yang sama dan kembali menjadi kurir narkoba. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengambil sabu berdasarkan perintah dari warga binaan Lapas Kendari berinisial AG dan akan diedarkan di wilayah Kota Kendari. Pelaku menerangkan bahwa beliau sudah 2 kali menerima tempelan dari inisial AG, infonya barang dari lapas. Ya, kalau sabu-sabu yang diamankan kembali itu kemarin itu diambil dari mana? Rencananya mau dibawa ke mana? Dia untuk diedarkan di dalam Kota Kendari. Hingga kini polisi masih menyelidiki jaringan pelaku dan bandar narkoba yang masih buron. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mutarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga keracunan gas, puluhan warga di Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur, Aceh pingsan hingga mengalami muntah darah. Iya, para korban langsung dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Ini adalah kejadian di Banda Alam pada hari ini.
Warga di Kecamatan Banda Alam Aceh Timur Aceh ini diduga mengalami keracunan. Tak hanya satu, terdapat 29 warga diduga keracunan karena menghirup gas H2S. Gejala yang mereka alami dimulai dari pusing, mual, hingga muntah. Para korban merupakan warga yang tinggal di sekitar eksplorasi migas PT Medco INP Malaka. Warga yang mengalami gejala keracunan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud. Hingga saat ini belum ada keterangan dari perusahaan terkait dugaan kebocoran gas. Sebelumnya, menurut warga, peristiwa yang sama telah terjadi pada Januari 2021 dan Maret 2023 lalu, di mana lebih dari 500 warga menjadi korban keracunan gas. Dari Aceh Timur Aceh, Ismail Abda, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud, Dr. Edi Gunawan. Selamat siang, Dr. Edi. Dr. Edi, untuk pemeriksaan sementara dari hasil para korban ini, apakah benar mereka semua hasil dari keracunan gas? Terima kasih. Untuk saat ini, pasien-pasien yang diduga korban keracunan sudah kita terima mulai dari kemarin sore sampai dengan hari ini. Informasi awal ada 30 orang, tetapi setelah kita lakukan pengecekan ulang di ruangan rawat, yang terdata saat ini ada 27 orang. 27 orang ini dirawat di ruang yang berbeda, ada ruang penyakit dalam, ada ruang perawatan bedah, dan ada satu yang masih di IGD. Dan gejala mayoritas itu adalah gangguan sesak napas, kemudian pusing kepala, mual, dan muntah. Namun tim dokter sudah melakukan perawatan mulai dari IGD sampai dikirim ke ruangan, kondisi pasien stabil. Sedangkan untuk dugaan apakah ini kasus keracunan atau bukan, itu masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya, Dok, ini saya konfirmasi lagi, apakah benar ada korban yang sampai muntah darah begitu? Nah, informasi awal dari 27 orang yang sudah ada di rumah sakit itu, ada 3 orang yang sempat menunjukkan gejala muntah darah. Dari 3 orang yang muntah darah itu, 1 memang pasien yang kasus lama. Artinya pada saat terjadi kasus seperti ini di tahun 2021, memang menunjukkan gejala yang sama juga, sempat muntah darah, dan saat itu sempat kita rujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin. Sedangkan yang 2 lagi adalah kasus baru yang sempat juga terjadi muntah darah, seperti itu, Pak. Iya, jika Anda melihat ada korban hingga muntah darah seperti ini, itu diagnosa awal seperti apa ya, Dok ya? Apakah benar keracunan gas bisa menimbulkan muntah darah? Kalau untuk kepastian apakah muntah darah ini disebabkan oleh terhirupnya gas yang ada di lokasi, itu belum bisa kita pastikan. Tetapi ada juga penyakit lain yang juga memang bisa menyebabkan adanya gangguan lambung seperti itu sampai terjadi muntah darah. Ya, ada ulkus peptid atau ulkus gaster, itu juga menunjukkan gejala yang sama seperti itu, Pak. Tapi Dr. Edi, dari 27 pasien yang saat ini tengah dirawat di RSU Zubir Mahmud ini, keluhan yang mereka alami ini apa hanya sekedar pusing, mual, atau ada keluhan lainnya lagi, dokter? Untuk saat ini yang sudah kita data, baik dari ruangan maupun pada pemeriksaan awal di IGD, rata-rata memang mereka masuk dengan keluhan seperti itu. Sedikit sesak, kemudian pusing kepala, nyeri ulu hati, mual, dan muntah. Ya, itu, Bu. Dok, ini kan kejadian bukan pertama kali, kemudian korbannya itu juga banyak. Mereka ada di lingkungan tertentu yang sama gitu. Apakah ini bisa diindikasikan penyebabnya adalah hal yang sama? Nah, jadi pada saat pemeriksaan yang pertama kejadian-kejadian sebelumnya, nah itu kita pihak rumah sakit juga sudah dikoordinasikan oleh pihak Medco. Kita kira-kira sebulan yang lalu sudah didatangi oleh pihak Humas Medco maupun manajer, bahwasanya mereka menceritakan kira-kira sebulan akan datang itu ya pada saat hari ini akan dilakukan kegiatan pengukuran tekanan gas. Nah, pengukuran tekanan gas ini sudah mereka antisipasi, yang dijelaskan kepada kami sudah diantisipasi, disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian secara teknis juga mereka sampaikan bahwasannya kegiatan ini secara teori itu relatif aman. Cuma mereka berharap rumah sakit mengantisipasi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.
Iya. Nah, dari informasi kejadian-kejadian sebelumnya, hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak ESDM maupun BPNA maupun pihak universitas, ternyata ambang kebauan yang keluar itu masih dalam ambang batas normal, seperti itu. Iya, Dok. Cuma kita harus pahami bahwasannya ambang batas kemampuan manusia untuk menerima bauan gas yang tidak biasa itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, Dok, Nah, ini jadi kita antara, mohon maaf saya potong sejenak, ini antara korban yang di kasus pertama dengan kasus yang ini sama? Nah, yang sudah dapat kita pastikan itu kasus yang sama itu yang satu orang itu yang sudah pernah gejala muntah Pernah darah, dan dirawat. di kejadian yang sekarang juga menunjukkan gejala yang sama. Pada saat yang lalu tahun 2021 itu si pasien ini sempat kita rujuk ke Rumah Sakit Zainul Abidin. Nah, hari ini yang bersangkutan Sama juga ya, masuk dengan orangnya gejala sama. yang hampir sama, Orangnya sama ya. tetapi yang bersangkutan masih tidak bersedia dirujuk dan dokternya juga tidak ada indikasi untuk harus segera dirujuk seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Edi Gunawan di RUT RSU Zubir Mahmud atas waktunya berdialog bersama Ainuseng, dan semoga untuk para korban dari yang diduga keracunan gas ini segera langsung diobati dan juga bisa kembali pulih, serta untuk awal gejala dari kasus ini bisa terungkap gitu ya. Iya, selain itu petugas yang berhubungan dengan ini harus segera datang ke lokasi di mana kejadian ini terjadi, karena ini bukan kasus pertama, Lisa, kedua. Ini sudah ketiga kalinya. Betul, dan semoga saja bisa diketahui penyebab pasti apa yang menyebabkan warga di sana hingga mengalami kondisi seperti ini. Baik pemirsa, pemeran film porno Siskae hari ini memenuhi panggilan polisi. Hanyus yang akan segera kembali.